Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Kedatangan Esa pada malam itu mengejutkan Pak Manar karena baru kemarin ia menemuinya, tapi istri gaibnya sudah tidak tahan menahan rindu. Awalnya Pak Manar berpikir demikian, namun ternyata ia keliru. Kedatangan Esa untuk menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya sedang hamil. Tidak kepalang rasa bahagianya Pak Manar mendengar kabar itu. "Saya akan sering datang ke sini suamiku. Jangan terlalu sering meraga sukma untuk menemuiku." Begitulah penjelasan Esa. Hal ini disebabkan karena bahaya bila Pak Manar terlalu sering meraga sukma. Membiarkan raganya kosong terlalu lama bisa berakibat fatal. Raganya bisa diambil alih makhluk lain dan akan menyebabkan Pak Manar linglung atau gila. "Aku bahagia sekali kita akan memiliki anak. Dan aku sangat bahagia kalau kamu akan sering datang ke sini istriku." Tidak henti-hentinya Pak Manar tersenyum. Meski anaknya tidak akan bisa dilihat orang lain, namun hal itu tidak mengurangi rasa bahagia Pak Manar. Ditatapnya lekat-lekat wajah suaminya yang mulai keriput. Esa begitu mengasihi suaminya yang tinggal sebatang kara. Apalagi kelajangannya di usia tua kadang mendapat kabar sumbang dari tetangga. Seolah-olah dirinya yang tidak menikah dianggap dosa besar atau aib. Esa sangat prihatin sekali. Pernah suatu kali Esa mengajak Pak Manar untuk tinggal di Wentira saja. Namun karena suatu pertimbangan, Pak Manar tidak mau. Ia masih ingin hidup di alam ini dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang mengenalnya. Esa tidak memaksa. Karena konsekuensi hidup di Wentira tidak boleh kembali lagi kecuali hanya sesekali saja. Hingga bulan demi bulan berlalu, Esa pun melahirkan bayi perempuan di Wentira. Dan itu menjadi kali terakhir Pak Manar meraga sukma. Banyak sekali perubahan pada diri Pak Manar. Ia terlihat lebih ceria. Dan rumahnya tertata seperti diurus oleh seorang perempuan. Perabotan Pak Manar didominasi warna kuning dengan perpaduan warna hijau, seperti gorden, taplak meja, spray, dan yang lainnya. Dengan semangat Rimbo memasukkan lauk pauk dan nasi ke dalam rantang. Nasi dan lauk pauk itu akan diberikan kepada Pak Manar. Setelah Pak Manar membantu Rimbo mencari tahu kondisi Lingga saudaranya, hubungan Pak Manar dan Rimbo makin dekat. Hampir tiap hari Rimbo datang ke rumah Pak Manar membawakan nasi, lauk pauk, buah, dan lainnya. Tujuan Rimbo bukan sekedar ingin berbagi pada Pak Manar. Ia sering merasa kasihan karena Pak Manar hidup sendirian di usianya yang sudah tua. Harapan Rimbo dengan ia sering datang, maka Pak Manar tidak merasa kesepian. "Mau kemana Rimbo?" tanya seorang warga. "Ke rumah Pak Manar," jawab Rimbo sambil tersenyum ramah. "Rimbo, apa benar Pak Manar memiliki istri gaib?" Warga tersebut bertanya lagi dengan nada berbisik. "Pak Manar tinggal sendirian, tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Mari saya ngantar ini dulu keburu maghrib." Rimbo menjelaskan lalu pamit dengan sopan. Jawaban Rimbo tentunya tidak membuat warga kampung puas. Mereka sangat ingin tahu kebenaran tentang istri gaib Pak Manar. Jika benar Pak Manar memiliki istri gaib, maka warga kampung ingin mengusir Pak Manar. Dahulu memang Pak Manar disegani karena sering membantu tentang hal-hal gaib.
Namun belakangan gosip tentang istri gaib Pak Manar menjadi ketakutan tersendiri, khususnya bagi para istri. Mereka takut sewaktu-waktu suami mereka mencari wanita bunian yang bisa dinikahi supaya bisa kaya raya. Padahal keadaan Pak Manar sendiri jauh dari kata kaya. Pak Manar tidak pernah meminta apapun dari istri gaibnya. Ia selalu bekerja keras dengan berjualan sayur keliling setiap pagi. Rimbo yang sudah sampai di depan rumah Pak Manar tertegun sebentar di depan pintu. Meski ia tidak mau percaya dengan omongan orang kampungnya, tapi tetap ada sedikit rasa penasaran yang terbersit di dalam hati Rimbo. Pelan-pelan ia menempelkan daun telinganya ke pintu. Jika benar Pak Manar punya istri gaib, pasti ada tanda. Setidaknya terdengar suara aneh. Hening. Hampir setengah jam Rimbo berdiri, tidak ada tanda berupa suara perempuan dari dalam rumah Pak Manar. Rimbo menyalahkan dirinya sendiri karena terhasut omongan orang kampung hingga tidak mempercayai Pak Manar yang baik hati. Belum sempat mengetuk pintu, tiba-tiba Rimbo tercengang saat ia melihat kejemuran baju di samping rumah Pak Manar. Terdapat beberapa helai baju bayi dan baju wanita dewasa berwarna kuning terpampang di jemuran. Rimbo berjalan mendekat. Baru 3 langkah ia mendekati jemuran untuk memastikan Pak Manar keluar membuka pintu. "Rimbo, ayo masuk," ucap Pak Manar. Iya Pak, itu." Rimbo berbalik melihat Pak Manar lalu menunjuk ke jemuran. Anehnya, setelah melihat ke arah jemuran untuk kedua kalinya, baju-baju yang dilihatnya di jemuran sudah sirna. "Kenapa Rimbo?" tanya Pak Manar yang berdiri di pintu. "Itu Pak, tidak ada apa-apa Pak." Rimbo menjawab kebingungan. Setelah duduk di kursi kayu milik Pak Manar dan memberikan nasi lauk pauk bawaannya, Rimbo masih termenung. Rasanya tidak mungkin Rimbo salah lihat. Pak Manar yang tahu kegelisahan Rimbo mencoba untuk bertanya, "Kamu kenapa Rimbo? Tumben tidak langsung menanyakan kabar Lingga," pancing Pak Manar. "Ada yang membuat saya bingung Pak. Tapi ya sudah, lupakan saja." "Oh iya, Lingga bagaimana kabarnya Pak di sana?" tanya Rimbo. "Lingga baik, dia ingin sekali bertemu dengan kamu," jawab Pak Manar. Obrolan keduanya berlanjut cukup panjang. Pak Manar dan Rimbo sudah semakin dekat setelah peristiwa pencarian Lingga ke kota gaib Wentira. Setelah 1 jam di rumah Pak Manar, Rimbo memutuskan pamit pulang. Pak Manar langsung menutup pintu ketika Rimbo sudah menjauh. Ia masuk ke dalam kamar. Sudah ada Esa di kamar Pak Manar sedang menidurkan putrinya. Putri perempuan Pak Manar diberi nama Ruma. Secara kasat mata memang Pak Manar tinggal seorang diri. Tapi sebenarnya Pak Manar tinggal bersama istrinya yang sering datang menjenguknya. Hanya orang tertentu yang bisa melihat wujud istri Pak Manar. Rimbo yang berkali-kali datang ke rumah Pak Manar pun tidak bisa melihat kehadiran Esa dan putri kecil Pak Manar. Jualan sayur Pak Manar hari itu laku keras. Sebelum waktu zuhur tiba, bahkan Pak Manar sudah bisa kembali ke rumahnya. Siapa sangka Rimbo sudah menunggu Pak Manar di depan rumah. Rimbo seperti biasa membawa makanan di dalam rantang. Kali ini adalah soto ayam. "Laku Pak jualan sayurnya?" tanya Rimbo. "Alhamdulillah laku. Sudah lama nunggu di sini nak?" Pak Manar balik bertanya. "Belum lama Pak." "Oh iya, tadi Ina buat soto ayam.
Jadi Rimbo bawakan buat Bapak. Rimbo memberikan rantang yang dipegangnya. Terima kasih, Rimbo sudah repot-repot bawain soto buat saya. Yuk langsung masuk. Saya mau bersihkan badan dulu. Kalau mau buat kopi, buat sendiri ya di dapur. Pak Manar menawari Rimbo. Karena sudah sering berkunjung ke rumah Pak Manar, Rimbo sudah hafal di mana tempat gula dan kopi. Dulu ia juga sering masak mie instan bersama Pak Manar ketika keduanya mengobrol sampai tengah malam. Rimbo mulai memanaskan air dan mencari gelas. Kali ini kopi dan gula di rumah Pak Manar tidak ada di tempat biasanya. Rimbo sedikit berteriak, bertanya pada Pak Manar di mana letak gula dan kopi, tapi tak dijawab. Gemercik air di dalam kamar mandi membuat Pak Manar tidak bisa mendengar dengan jelas. Inisiatif Rimbo untuk mencari gula dan kopi muncul. Ia berniat membuka kardus kecil yang ada di sudut dapur. Dalam hati Rimbo berkata, mungkin Pak Manar baru belanja kopi dan gula sehingga belum sempat memasukkan ke dalam wadah. Ketika melangkah mendekat ke kardus, kaki Rimbo menginjak sesuatu. Diambilnya benda yang diinjak Rimbo ternyata adalah boneka karet kecil. Selama beberapa saat Rimbo mengamati boneka tersebut. Matanya melihat ke arah lain. Ternyata ada juga mainan anak perempuan yang ditemukan berupa bola kuning besar. Seketika Rimbo merinding, mengingat beberapa hari lalu pernah melihat jemuran pakaian bayi di halaman. Saat lamunannya melayang jauh, tiba-tiba Pak Manar memanggil dari belakang. Rimbo, panggil Pak Manar. Iya Pak. Rimbo terkejut lalu melempar mainan anak perempuan yang ada di tangannya ke lantai. Kenapa berdiri di sini? Nyari kopi sama gula ya? Iya Pak, di mana ya kopi dan gulanya? Rimbo menjawab kebingungan. Ini kopi dan gulanya. Pak Manar menjawab tenang, lalu menyodorkan kopi dan gula tersebut. Ketika ia ingin bertanya tentang mainan yang dijatuhkannya, namun lagi-lagi sudah menghilang. Ia sangat yakin tadi dia memegang mainan itu. Wajahnya pucat, seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Pandangan Rimbo beralih ke tempat ia melihat bola, tapi ternyata bola itu juga sudah tidak ada. Menyadari bahwa Rimbo kebingungan, akhirnya Pak Manar memecahkan suasana. Ya sudah, kamu tunggu saja di depan, nanti saya buatkan kopinya, ucap Pak Manar lagi. Tanpa sepatah kata pun Rimbo meninggalkan dapur lalu duduk di depan. Rasanya tidak mungkin jika ia salah lihat lagi untuk kedua kalinya di rumah Pak Manar. Sampai akhirnya karena rasa penasaran yang tak terbendung, Rimbo minta bantuan kepada Sanusi. Ia menceritakan semua yang dilihat di rumah Pak Manar berupa pakaian bayi dan mainan anak perempuan. Sanusi awalnya mengatakan jika kemungkinan Rimbo salah melihat, tapi Rimbo terus meyakinkan Sanusi bahwa yang dilihatnya benar-benar nyata. Akhirnya Sanusi dan Rimbo sepakat untuk lebih memperhatikan perilaku Pak Manar. Desas-desus tentang Pak Manar punya istri dari Wentira terus menyebar ke seluruh penjuru kampung. Rimbo dan Sanusi kini ikutan penasaran dengan kabar yang selama ini mereka hiraukan. Setelah pulang dari berjualan sayur keliling, Pak Manar tampak murung. Ia merasa terganggu dengan omongan ibu-ibu julid yang ikut campur dalam kehidupannya. Mereka menyinggungnya sebagai bujangan tua karena belum menikah hingga usianya yang kini sudah lanjut. Pak Manar merasa sulit untuk memberi penjelasan bahwa dirinya memiliki istri gaib. Terkadang pikirannya bingung
Mengapa harus menjadi sorotan? Padahal dia tidak pernah menyusahkan siapapun dengan keputusannya. Tapi mereka begitu giat mengurusi hidupnya dan membuatnya bersedih. Esa sangat mengerti bahwa suaminya sedang bersedih. Sebetulnya mudah sekali untuk Esa memberi pelajaran pada orang tersebut, memanfaatkan dirinya yang tidak terlihat. Namun Pak Manar selalu melarangnya. Pak Manar berserah diri, biar Allah yang membalasnya. Dalam pelukan lembut, tubuh ringkih Pak Manar dipeluk oleh Esa. Uban-uban sudah jelas terlihat di rambutnya. Di sisi lain, Esa yang setengah usianya lebih muda dari Pak Manar semakin terlihat cantik. Meski perbedaan usia begitu mencolok, itu tidak meredam perasaan cinta Esa terhadap suaminya. Jika andaikan Pak Manar mau tinggal di alamnya, maka usia Pak Manar akan lamban bertambah. Rimbo dan Sanusi yang sudah menyusun rencana matang untuk menyelidiki tentang Pak Manar yang memiliki istri gaib, pada malam itu keduanya mendatangi rumah Pak Manar. Agar tidak terlalu mencurigakan, malam itu Rimbo dan Sanusi membawa mie instan dan telur. Mereka akan beralasan ingin makan mie instan bersama karena bosan di rumah. Keduanya tidak langsung mengetuk pintu, melainkan menguping dari luar terlebih dahulu. Sanusi ingin fokus mendengar suara di dalam rumah. Ia mengisyaratkan agar Rimbo diam dan meletakkan satu jari telunjuknya di depan mulut. Rimbo akhirnya mengikuti apa yang dilakukan Sanusi. Betapa terkejutnya Rimbo dan Sanusi karena keduanya mendengar samar-samar ada suara perempuan bersenandung. Sesekali terdengar juga suara Pak Manar yang ikut bersenandung dengan nada yang sama. Ketika senandung dari suara perempuan itu menghilang, ganti suara tangisan bayi terdengar. Rimbo dan Sanusi berpandangan. Keringat Rimbo mengucur dengan deras karena kali ini bukan hanya dia yang mendengarnya sendiri. Setelah keduanya saling memberi isyarat dengan anggukan, Sanusi dan Rimbo mengetuk pintu rumah Pak Manar. Tak berapa lama kemudian Pak Manar keluar dari rumah. Dengan menahan rasa merindingnya, Rimbo dan Sanusi meminta izin untuk masak mie instan di rumah Pak Manar. "Kami malam ini masak mie instan di sini boleh ya Pak?" tanya Rimbo. "Boleh, ayo masuk, di luar dingin." Pak Manar mempersilahkan keduanya masuk ke rumah. Rimbo dan Sanusi tidak langsung ke dapur untuk masak mie instan. Keduanya terpaku melihat rumah Pak Manar yang sunyi tanpa ada perempuan apalagi bayi. Bulu kuduk Rimbo dan Sanusi berdiri. "Katanya mau masak mie, sini masak sendiri. Biasanya kan juga gitu." Pak Manar yang sudah berada di dapur kembali ke ruang tamu untuk memanggil Rimbo dan Sanusi. Malam itu kecurigaan Rimbo semakin kuat. Jika memang Pak Manar memiliki istri gaib, buktinya saat ia masuk ke dalam rumah Pak Manar, ia sama sekali tidak bisa melihat suara-suara yang didengar dari luar. Mata Rimbo memperhatikan dapur Pak Manar yang sekarang tatanannya lebih rapi. Di ruang tamu saja ada meja kayu dengan taplak kuning keemasan. Bunga kuning menjadi hiasan di atasnya. Laki-laki lajang apalagi yang usianya sudah tua rasanya tidak mungkin memperhatikan detil ruangan sedemikian rupa. Sanusi ikut penasaran, tapi memilih diam saat memasak mie instan bersama Rimbo. Dalam benak Sanusi sebelum mengantar Rimbo ke rumah Pak Manar, ia membayangkan apa yang dikatakan Rimbo tidak terbukti. Namun apa yang dialami Sanusi sekarang benar-benar di luar prediksinya.
Setelah merebus mie instan dan telur, Rimbo dan Sanusi menghidangkan ke meja ruang tamu. Mereka memasak satu porsi khusus untuk Pak Manar. Ketiganya mulai membuka pembicaraan agar suasana tidak terlalu kaku. Yang pilih perabotan di rumah ini siapa, Pak? Bagus-bagus ya. Sanusi mencoba mencari topik. Saya sendiri yang milih. Sambil belanja sayur ke pasar, sekalian cari perabot buat mengisi rumah, jawab Pak Manar sambil menyendok mie instan. Ini taplak mejanya bagus ya Pak. Jarang loh ada taplak meja yang warna dan motifnya begini. Warna kuning keemasan bagus, kelihatan mewah. Rimbo menimpali. Kali ini Pak Manar hanya tersenyum. Obrolan kemudian dialihkan ke topik lainnya. Sesekali Rimbo memancing pembicaraan supaya Pak Manar buka cerita soal istri gaibnya. Sanusi juga demikian. Ia terus menggali informasi dengan cara halus sambil memperhatikan rumah Pak Manar dengan detil. Sayang sekali tidak ada informasi yang mereka dapatkan. Rimbo dan Sanusi memutuskan tidur di rumah Pak Manar malam itu. Karena sudah terlalu larut malam untuk pulang ke rumah. Pak Manar masuk ke kamarnya, sedangkan Rimbo dan Sanusi tidur di lantai beralaskan tikar. Ada 2 bantal yang disediakan Pak Manar. Untuk Rimbo sendiri, ia sudah beberapa kali menginap di rumah Pak Manar. Tiap kali ia pulang terlalu larut. Lampu sengaja dimatikan karena Sanusi biasa tidur di ruangan gelap. Sanusi sudah terlalap lebih awal. Ia kelelahan karena seharian mencari kayu bakar dalam jumlah besar untuk pesanan acara pesta. Dengkuran Sanusi terdengar seisi ruangan. Rimbo tidak bisa tidur karena berisik. Nyamuk di rumah Pak Manar juga cukup banyak, apalagi setelah lampu dimatikan. Sayup-sayup terdengar lagi suara perempuan yang bersenandung seakan sedang menidurkan bayinya. Sesekali Pak Manar juga terdengar seperti menimang bayi. Dinding rumah Pak Manar terbuat dari kayu, sehingga suaranya bisa menembus keluar. Kali ini suaranya bahkan lebih jelas, karena sebelumnya Rimbo mendengar dari luar rumah, tidak dari dalam rumah langsung. Di tengah kegelapan, Rimbo sangat ketakutan. Ia berusaha memutuskan memejamkan mata sambil menunggu pagi. Sarung yang dijadikan selimut ia tutup ke wajah, supaya tidak sampai melihat wujud manusia bunian istri gaib Pak Manar. Azan subuh berkumandang. Rimbo dan Sanusi terbangun hendak sholat ke musola lalu langsung pulang. Pak Manar yang juga bangun mengantar kepulangan 2 anak muda itu dari rumahnya. Esa yang berada di kamar Pak Manar, ia kemudian bertanya pada suaminya. Esa khawatir jika Rimbo dan Sanusi lebih sering datang hingga keduanya berupaya mencari tahu sosok Esa sebenarnya. Tenang saja Esa, Rimbo dan Sanusi itu pemuda yang baik. Wajar mereka penasaran karena sekarang omongan tetangga tentang saya sudah tersebar luas. Pak Manar berkata sambil memeluk istrinya. Saya tahu mereka anak baik, tapi saya tidak yakin jika Rimbo dan Sanusi menyerah mencari tahu tentang saya. Meski semalam sudah menginap di sini, Esa menjawab. Jika nantinya mereka tahu, saya akan menjelaskan langsung pada mereka. Rimbo dan Sanusi pasti mengerti. Pak Manar menjawab lagi. Esa sengaja sering datang ke rumah Pak Manar karena tahu suaminya semakin menua. Fisik Pak Manar tidak sekuat dahulu. Sebagai gantinya, sekarang Esa yang sering menjenguk Pak Manar dengan tujuan supaya suaminya bisa lebih puas bermain dengan anak mereka.
Keesokan harinya Rimbo sengaja ikut Sanusi ke hutan untuk mencari kayu. Ia ingin membantu sahabatnya sekaligus membicarakan soal kejadian aneh semalam saat Sanusi tidur. Keduanya memotong lalu mengumpulkan kayu bakar bersama sampai akhirnya jelang tengah hari mereka istirahat. "San, semalam waktu kamu tidur saya dengar suara perempuan itu lagi dari dalam rumah Pak Manar," ucap Rimbo. "Setelah saya pikir ulang, sebenarnya untuk apa kita tahu istri gaib Pak Manar? Memangnya kamu mau usir Pak Manar dari kampung kalau tahu dia punya istri wanita bunian?" Sanusi bertanya sekaligus menegaskan pada Rimbo. "Benar juga kamu, San. Kenapa saya baru mikir ke sana ya? Bagaimanapun juga Pak Manar sudah baik, mau membantu saya mencari tahu kabar Lingga. Dan juga dia orangnya baik," Rimbo menjawab sambil sedikit merenung. "Iya, kita jangan menghakimi kehidupan orang lain atau ngurusin. Meski kamu sering kirim makanan kepadanya, bukannya Pak Manar gak pernah minta. Dan apa hak kita mengatur kehidupannya?" Rimbo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sangat menyesal karena ikut terhasut oleh warga. Tak berapa lama kemudian suara langkah kaki menginjak dedaunan terdengar dari arah belakang. Dengan kompak Rimbo dan Sanusi menoleh. Dilihatnya Lingga berdiri di sana mengenakan kaos kuning. Tubuhnya makin bersih terawat. "Kamu Lingga?" tanya Rimbo. Lingga hanya tersenyum. Setelah menyadari itu benar-benar Lingga, akhirnya Rimbo, Sanusi, dan Lingga berpelukan melepas rindu. Lingga mengatakan ia hanya punya waktu sebentar untuk menemui mereka. Rimbo yang selama ini selalu datang kepada Pak Manar untuk menanyakan kabar Lingga, memberondongi Lingga dengan berbagai pertanyaan. Setelah semuanya terjawab, di pertemuan singkat itu, Rimbo kemudian bertanya tentang istri gaib Pak Manar kepada Lingga. "Jadi, apa Pak Manar memang punya istri dari Wentira?" "Iya, benar. Keduanya saling mencintai dengan tulus kemudian menikah. Pak Manar dan istrinya sosok yang baik. Tolong jangan usik mereka," Lingga berpesan setelah menjelaskan secara singkat. "Tenang saja Lingga, kami hanya ingin tahu kebenarannya, bukan ingin mengusik atau menyakiti mereka," Rimbo menjawab dengan yakin. "Jangan pernah menghakiminya. Mungkin saja Pak Manar akan mengikuti langkahku, mencari tempat di mana dia dihargai, bukan hanya sekedar dibutuhkan untuk dimanfaatkan," ucap Lingga sebelum akhirnya berpamitan pergi lagi. Meski momen tersebut hanya berlangsung sebentar, tapi cukup untuk melepaskan kerinduan mereka. Rimbo bersyukur melihat kondisi Lingga baik-baik saja. Begitu juga Lingga yang tampak senang bertemu Rimbo. Matahari hampir terbenam. Agar jalanan tidak semakin gelap, Rimbo dan Sanusi memutuskan untuk pulang. Mereka merahasiakan apa yang baru saja mereka ketahui. Pertemuan dengan Lingga hingga istri Pak Manar yang merupakan orang Wentira, semuanya akan disimpan rapat. Tugas menyapu musola yang biasa dilakukan Lingga dulu, sekarang diambil alih oleh Rimbo. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika Rimbo mampu membersihkan musola tanpa diberi upah. Selain itu, Rimbo juga merasa kerinduannya pada Lingga terobati jika ia menyapu halaman musola. Hampir 1 bulan setelah terbongkarnya rahasia Pak Manar yang punya istri gaib, tidak membuat Rimbo menjauhi Pak Manar. Tiap kali ibunya masak lebih banyak, maka Rimbo akan mengantar ke rumah Pak Manar. Rimbo teringat dengan perkataan terakhir dari Lingga.
Carilah tempat di mana kita dihargai, bukan hanya sekedar dibutuhkan. Ini berarti menyiratkan tentang perilaku saudara-saudaranya yang lain yang sering menjoliminya, terkadang dengan tanpa sadar. Atas perilaku dan ucapan kita yang semena-mena bisa dengan sadis mendorong seseorang dalam jurang keputusasaan. Keputusan Lingga yang memilih menetap di alam gaib tidak terlepas dari perilaku saudara-saudaranya. Dia lebih memilih tempat di mana dia dihargai. Dan seorang ibu-ibu yang julid kepada Pak Manar dikabarkan menderita stroke, tidak bisa bicara dan bergerak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai pa tepang deui.